di asuransi ya, karena kan lebih lebih fatalnya itu di asuransi, emang lebih fatal itu karena resiko tinggi gitu buat di keuangan, terutama di perusahaan-perusahaan asuransi. Kalau perusahaan perbankan biasanya sudah termanage dengan aplikasi yang bagus gitu. Nah, kalau di asuransi minimal kalau yang sifatnya syariah, tadi tuh waktu minggu lalu tuh kan ada yang akad-akad yang di syariah itu harus dibedain gitu, harus jelas gitu. Yang pertama adalah akad tabaru. Akad tabaru itu kan akad hibah. Akad hibah itu maksudnya gratis lah. Jadi pemberian dana dari satu peserta asuransi itu kepada dana tabaru. Maksudnya buat tolong menolong di antara para peserta asuransi itu. Jadi sifatnya bukan komersil, jadi bukan nyari keuntungan kalau akad tabaru ya. Yang kedua adalah akad tijaroh. Kalau akad tijaroh ini akadnya bisa kolektif atau bisa individu atau bisa perusahaan ya, tapi tujuannya adalah komersil, dia nyari keuntungan. Kalau akad tijaroh ya. Yang ketiga adalah akad wakalah bil ujroh. Wakalah wakil, jadi memberi kuasa. Jadi ini akadnya memberi kuasa ke perusahaan sebagai wakil peserta asuransi buat ngelola dana tabaru atau juga bisa ngelola dana investasi peserta asuransi itu. Nah, karena sesuai kuasa sama wewenang yang diberikan, maka imbalannya berupa ujroh. Makanya ini namanya wakalah bil ujroh. Imbalannya itu berupa ujroh. Ujroh itu apa? Fee. Ada fee, ada bagiannya gitu, yang udah ditentuin. Itu wakalah bil ujroh. Yang keempat adalah akad mudharabah. Akad mudharabah ini hampir sama, memberikan kuasa ke perusahaan sebagai mudharib buat mengelola investasi dana barunya atau untuk mengelola dana investasi peserta asuransi itu sendiri. Nah, nanti sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, maka imbalannya berupa mudharabah itu nisbah. Nisbah itu bagi hasil. Besarnya udah disepakati sebelumnya gitu. Nisbah itu porsi bagi hasil. Jadi kayak jumlah totalnya harus 100 saja. Misalkan 50% banding 50%, 40% banding 60%, 55 banding 45, atau 45 banding 55, atau 75 banding 25. Yang penting totalnya 100 sesuai kesepakatan sebelumnya gitu. Yang kelima adalah mudharabah mustarokah. Mudharabah mustarokah ini hampir sama dengan mudharabah, akadnya sama-sama memberikan kuasa ke perusahaan sebagai mudharib buat mengelola investasi dana tabarunya atau dana investasi peserta asuransi itu sendiri. Cuma kalau namanya mustarokah, dia digabungin dengan kekayaan si perusahaan itu gitu. Kalau mudharabah mah enggak, langsung aja si perusahaan itu dia ngelola investasi dana peserta asuransi, jadi dia dapat bagi hasil. Tapi kalau mudharabah mustarokah, karena mustarokahnya si perusahaan ini mengelola investasi, tapi dia juga ngegabungin dengan kekayaan perusahaannya dia gitu. Nah, nanti sesuai sama wewenang sama kuasa yang diberikan, maka imbalannya tetap berupa bagi hasil. Cuma besarnya ditentuin berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungin tadi. Ya, berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungin dan udah sepakati sebelumnya gitu. Itu mustarokah, mudharabah mustarokah. Ada mudharabahnya, tapi ini mustarokahnya, jadi gabungin dengan kekayaan perusahaannya gitu. Kalau mudharabah mah enggak, dia mah langsung aja si perusahaan itu ngelola investasi dana peserta asuransi itu gitu. Jadi ada 5 akad dalam asuransi yang kaitannya dengan risiko keuangan di syariah. Yang pertama adalah akad tabaru, yang kedua adalah akad tijaroh, yang ketiga adalah akad wakalah bil ujroh, yang keempat adalah akad mudharabah, dan yang kelima adalah akad mudharabah mustarokah. Yang jelas bedanya antara yang risiko di asuransi konven sama risiko asuransi syariah, karena ini risiko fluktuasi ya. Kalau di konven kan konsepnya dia transfer of risk. Transfer of risk itu berarti risiko transfer. Ya, risiko transfer. Jadi dari dana nasabah, dana si peserta asuransi itu udah otomatis berpindah ke perusahaan asuransi gitu. Jadi dananya langsung full milik perusahaan asuransi, namanya transfer of risk. Kalau di syariah namanya sharing of risk. Sharing of risk itu berbagi risiko. Tetap si
nasabah ini punya kontribusi karena duitnya nggak angus. Jadi si peserta asuransi itu dia disetorkan ke perusahaan asuransi, uangnya dia nggak angus. Jadi karena perusahaan asuransi itu cuma ngelola doang. Kalau di konven langsung aja dananya langsung milik perusahaan itu. Dana si peserta asuransi itu langsung milik perusahaan. Tapi kalau di syariah dia karena perusahaan itu cuma ngelola doang, tetap dananya milik nasabah, milik peserta asuransi. Ya, terus kan kalau di konven mah ada maghrib teh kan, maisir goro riba batil. Maghrib. Maisir itu kan mengandung judi, goror itu kan samar ya, gaji nggak jelas. Kalau riba itu kan udah jelas bunga itu haram kan dalam Islam. Yang keempat adalah tadi maghrib, B-nya itu batil itu barang rusak tidak sah. Ya, kalau di syariah nggak boleh dong, nggak boleh ada maghrib, nggak boleh ada maisir, nggak boleh ada goror, nggak boleh ada riba, nggak boleh ada batil. Dari sisi produk-produknya sih kayaknya sama aja antara yang konven dengan yang syariah. Kan asuransi itu biasanya dia ada asuransi jiwa, ada asuransi umum. Asuransi jiwa ya asuransi kematian kayak gitulah. Kalau asuransi umum tuh kayak ini asuransi kayak kendaraan bermotor, asuransi pengangkutan barang gitu kayak gitu. Itu asuransi umum. Tapi kalau asuransi jiwa ya berarti kayak asuransi kematian seperti itu. Cuma bedanya kalau di syariah itu dari sisi operasionalnya misalkan dari sisi pemasaran, dari sisi marketing. Nah, kalau di syariah dia pasti nggak bertentangan dengan akad atau prinsip muamalah, pasti nggak bertentangan gitu kalau di syariah, karena harus jujur dan juga dapat dipercaya. Nah, itu dari sisi pemasaran atau marketingnya. Ternyata bayarnya dari sisi underwriting. Kalau dari sisi underwriting di syariah itu dia punya tujuan memberikan skema pembagian risiko itu pasti adil dan proporsional. Kalau di syariah ya underwritingnya itu dia tujuannya ngasih skemanya buat pembagian risiko itu pasti adil dan proporsional. Terus selanjutnya yang ketiga kalau dari sisi klaim misalkan. Kalau dari sisi klaim itu hak peserta buat memperoleh santunan atas musibah yang terjadi atau misalkan ada kerugian itu berdasarkan perjanjian biasanya gitu. Jadi klaimnya langsung berdasarkan perjanjian. Jadi hak peserta buat memperoleh santunan itu pasti dapat karena berdasarkan perjanjian. Atau dari sisi lain yang keempat adalah berdasarkan reasuransi. Karena beda itu operasionalnya yang konven dengan yang syariah gitu. Yang tadi dilihat dari sisi marketingnya atau pemasarannya, yang kedua dilihat dari sisi underwritingnya karena tujuannya, yang ketiga sisi dari klaim peserta ya hak pesertanya, dan keempat adalah dari sisi reasuransinya. Nah, kalau reasuransi ini berarti kan usaha perusahaan asuransi ini dia melindungi dirinya terhadap resiko-resiko asuransi, termasuk resiko keuangan dengan memanfaatkan jasa dari perusahaan reasuransi. Jadi ada perusahaan asuransi, ada perusahaan reasuransi. Jadi itu makanya dia butuh juga perusahaan asuransi itu supaya mengantisipasi resiko yang terjadi di perusahaannya gitu. Jadi melindungi dirinya terhadap resiko-resiko yang ada, karena kita nggak tahu apa besar apa kecilnya. Itu melindunginya yaitu dengan cara dia manfaatkan jasa perusahaan reasuransi, gitu aja. Mohon maaf nih saya mau rapat lagi ya. Kayaknya saya udah dulu. Saya mau masih lanjut lagi. Jangan lupa nanti foto-foto tadi dikirim di WA group ya. Saya masih apa ya tadi ya, yang bagian screenshot tuh. Sudah Pak, sama. Ya baik Pak. Oh ya, nanti kirim di WA group ya. Saya mohon maaf nih, nggak bisa lama-lama karena masuk lagi, masih ngobrol lagi dengan yang lain. Sehat-sehat selalu semuanya ya. Saya pamit dulu semuanya. Baik Pak. Ya, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Salam Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih.